Sebetulnya janjinya jam 6.20. Kita mulai aja. Jadi ini saya harus ngerubah materinya karena ternyata Google nggak ada. Ini bohong banget nih. Dulunya kali bisa, cuman ternyata dicobain Google kagak mau. Snowden pakai dolar, Shodan pakai dolar. Jadi ini nggak rekomend ditulis sih sebenarnya. Bing free. Terus saya yang free aja yang saya tulis ya full hand. Han, mana lagi? Hunter Now dan lain-lainnya. Di sini diganti aja B-nya misalnya Zoom Eye. Coba kita coba yang free bisa nggak? Oke. Minus domain tadi presiden ri.go.id. Ini saya naikin ke atas aja biar sorry. Oke. Source-nya tadi Yahoo masih ada ya. Nah, ini bisa nih, jalan dia. Jadi gitu caranya. Kita coba-coba aja salah satu. Tadi saya udah pakai insting aja. Ini kayaknya saya harus minus H dulu. Kita lihat helpnya dia. Jadi salah satu ya, cuman gitu doang. Garing. Tapi ada mesinnya satu biji. Udah, Paul. Coba. Padahal email pakai Yahoo bajibun ya. Coba URL scan. Zoom Eye. Coba Zoom Eye. Cari yang gratisan. Parah. Oke. Okay. Beberapa pakai API ya, dan ini harus diisi nih. Kalau kita lihat di manualnya Harvester, mana tadi manualnya nih dia. Jadi ada pakai API keys. Cara setup API keys-nya ada di wikinya mereka Harvesters. Kemudian API-nya bisa akses. Tapi ada yang bayar $10 per bulan. Ini ada buffer overrun pakai API tapi free. Ini pakai API, bisa bikin account dulu. Nah, kayak gitu-gitu dah. Jadi sebagian dari mereka cari duitnya dengan cara ini sih, gitu. Jadi mereka yang pakai duit biasanya lebih bagus hasilnya daripada yang gratis. Gitu aja sih. Tip dan triknya kayak gitu aja. Oke. Ini udah kebayang. The Harvester udah kebayang, cuman ternyata tidak bermanfaat. Ini Sensis sama Snowden ini pakai duit sebetulnya, karena di sini jelas-jelas ditulis nih Snowden pakai duit. Sensis juga sebetulnya tergantung Sensis account-nya. Kemungkinan besar sih pakai duit juga sih. Jadi saya biasanya menghindari yang pakai duit, tapi kita coba aja. Oke. Untuk nyari ini lebih lanjut tanpa berinteraksi dengan target. Coba Snowden host. Salah. Shodan ya. Shodan host kominfo.go.id. Bisa IP, bisa domain sih biasanya. Oke, saya masukin domain aja kominfo.go.id. Nggak tahu dia apa yang terjadi di situ, kita lihat aja. Ini minta API sama dengan duit sih sebenarnya, minta duit sih sebenarnya. Ya, begitu deh, saudara-saudara. Anda harus daftar dulu dapat API Sensis ini juga sama aja, harus daftar API sama. Oke. Maltego saya harus install dulu. Coba kita lihat. Ini nggak saya kerjain, saya harus install. Coba kita what web. Ada nggak di sini ya? Coba kita lihat. Ini beberapa belum pernah saya coba soalnya. Jadi kalau yang pakai duit biasanya nggak saya cobain, males. What web. Nah, ada dia. What web. kominfo.go.id.
Jadi sih intinya dia ngebrowse websitenya itu. Oh, dia ketahuan IP-nya sekian. eh kita bisa lihat cookie-nya juga. eh kita bisa lihat IP. Ini kita bisa lihat cookie dan sedikit ini ya, sedikit header-headernya sedikit lah. Tapi kita bisa lihat di Kominfo kayak gitu. Oh, Kominfo di sini kelihatan. Kominfo di redirect ke HTTPS Kominfo. Jadi tadinya kan dia masuk HTTP Kominfo. Terus di redirect ke HTTPS Kominfo, dia pindah ke HTTPS Kominfo. HTTPS Kominfo di redirect lagi ke HTTPS www.kominfo.go.id. Pas www terus connect oke, cookie-nya keluar, apa segala macam keluar. Coba kalau kita lihat yang lain. Ini kita iseng aja ya. ITBACID. Efeknya gimana? Dia masuk ke HTTPS ITBACD, terus langsung nggak masuk ke www. Buset. Oke. Lebih ini ya, lebih kaya isinya dibandingkan Kominfo. Oke. Terus di sini web servernya kelihatan di Nginx. Jadi ini sebenarnya informasinya banyak yang kebuka sih. Buset. Emailnya ada Humas ITB, ada Humas Jatinangor, ada kampus Cirebon, ada kampus Jakarta. ITB itu ada kampusnya ada banyak ya rupanya ya. Kampus ITB, Humas ITB kayaknya kampus yang di Ganesha, Jatinangor, Cirebon sama Jakarta. Saya baru tahu di ITB punya kampus di Jakarta. Padahal Institut Teknologi Bandung, tapi ada di Jakarta. Kira-kira kayak gitu ya. Coba kita lihat UI. Ini kita iseng aja, ini mah lagi iseng. Tapi yang penting web servernya dia bukan Apache ya, dia makanya Nginx. UI lebih sedikit informasinya, ITB terlalu bocor. Cuman ini country-nya USA kurang ajar, dasar. Kalau UI dia pindahin ke HTTPS, kemudian udah banyak diblokirnya. Jadi UI kayaknya orangnya lebih apa ya? Dia lebih security-nya lebih inilah jiwa security-nya lebih baik. Jadi caranya kita belajar adalah kita ngisengin web itu, kita bisa bandingkan satu sama lain nih. Ini contoh bandingin. Dari tiga ini, dari Kominfo, ITB, UI, kelihatan UI yang paling konservatif banget. Oke. Kalau kita isengin lagi misalnya, oke. Diknas.go.id. Ada kagak? Lupa. Mendiknas atau Diknas, lupa saya. Nggak ada. Kemen kali ya? Mendiknas ya? Diknas atau Dikput ya sekarang ya? Waduh. Mendikput kali ya? Punya nama ganti-ganti melulu soalnya. Kemendikbud ya. Kemendikbud. Kagak. Kalau nggak ada ya udahlah. Itu kita iseng aja ya. Jadi Kemdikbud. Ini cuma bandingin doang sih. Jadi kita cuma bandingin antara oh iya benar. Oke, yang ini web servernya Apache ya, kelihatan Apache. Title-nya keluar, masuk ke Google Analytics, country Indonesia, pakai Java, kelihatan. Yang ITB paling parah sih, ITB parah banget. Sebetulnya ini nggak usah dikeluarin segini banyak, tapi ya udahlah. Ini kadang-kadang anak-anak kalau bikin sesuatu tuh pengen ngasih tahu jati diri, jadi dikeluarin sebanyak mungkin informasi. Itu tidak baik dari satu sisi. Satu sisi baik, satu sisi nggak baik. Kalau saya pribadi cenderung untuk tidak ngeluarin. Kalau Ono ya, gitu ya. Ini bisa kita lihat contoh. Jadi tolong kalau mau iseng, ini bisa dipakai. Oke.
Jadi kira-kira kayak gini, ini udah saya tambahin, ininya udah. Oke, jadi ini gayanya Ono kalau ngajar ya sambil ngajar, kalau udah ketemu yang baru yang aneh-aneh ya udah masukin aja. Ini kayaknya udah semua urusan eh, mata-mata. Sorry, sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Bentar, saya belum lihat chat. Chat, oh udah ada 13 chat. Ini ada pertanyaan, sorry nih, ada pertanyaan yang tadi ya, sorry baru bacanya sekarang. Kalau IP address ini dari Farhan. Kalau IP address di luar negeri, apakah artinya servernya di luar negeri juga? Eh kalau kalau tadi kayak tadi ya, kalau server, kalau IP addressnya kita beli, tadi ada yang kita beli tuh ya. Kalau kita beli, kemungkinan besar servernya di Indonesia bisa. Ya, sekarang kondisinya ada beberapa perusahaan di luar negeri yang kayak pemulung IP yang nganggur-nganggur, dipulungin, udah gitu dijualin. IP versi 4 ya. Jadi kondisinya kayak gitu. Karena versi 4-nya habis dan hari ini Kominfo itu kehabisan IP address karena dia yang megang data center PDN ya, Pusat Data Nasional PDN, dan dia harus ngasih IP ke 700-an kementerian lembaga. Jadi kondisinya Kominfo kehabisan IP address sih. Jadi dia harus beli. Sekarang udah King kebanyakan udah diblok sama Google ya sih. Sebagian masih kebuka. PHPM buat production itu keren. Ya itu X ini dari Indrawan ya, XIMPP, XIMPP ya betul. Oke. Oke. Ctrl Shift C. Oh gitu ya. Ctrl Shift C. Ya ntar cobain ya pada tuh ada tip dan trik dari Indrawan. Ctrl Shift C. Oke, ini saya sambil ini ya, sambil monitoring chat di sebelah sini. Oke, ini udah beres urusan information gathering, udah beres semua. Sekarang saya masuk ke yang lanjut. Scanning, enumeration. Scanning ini sebetulnya kategorinya kayak information gathering tapi dia aktif. Kalau yang tadi kan pasif nih, Whois, Dik, Google Doc itu pasif semua. Sekarang kita masuk yang aktif. Ini harus agak hati-hati dikit kalau pakai yang aktif ini karena di peraturan di perundangannya kayak gitu. Kalau ketahuan kita urusannya 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta, kira-kira kayak gitu. Oke, kita masuk ke network scanning, ada Nmap, ada Netcat. Coba. Ya, lemot banget Lemot banget Ya, lemot banget. Ya, buka aja 4-4-nya ya. Jadi mudah-mudahan saya punya waktu sekitar setengah jam lagi. Jadi mudah-mudahan 2 materi bisa saya selesaikan sekarang. Oke. Targetnya sih kalau bisa lebih cepat daripada jadwal. Oke. Sekarang Nmap. Kalau yang udah biasa pakai Kali Linux biasanya udah biasa sama Nmap. Dia fungsinya buat deteksi host, identifikasi service apa aja yang jalan, deteksi sistem operasi, bisa lihat topologi jaringan, kira-kira kayak gitu. Yang paling sederhana adalah Nmap minv. Oke. Kalau ini satu mesin yang dihajar. Minv itu bisa ngelihat semuanya ya. Saya bisa, kayaknya saya install Nmap di sini juga sih. Ini beda mesin sama Kali Linux ya. Ini pakai Ubuntu saya yang biasa lah. Salah password. Oke, clear layar. Nmap minv 192.8. Saya hajar ke 09 deh. Ya, 9 deh. 9 itu server buat perpustakaan saya. Ini kelihatan, wah cepet banget kan kalau lokal ya. Informasi yang bisa kita lihat, ini satu mesin yang dihajar, kita bisa lihat ada 4 service yang operasional. 139 buat file sharing, 22 SSH, 445 lupa, 873 lupa. Jadi harus dilihat tuh buat apa tuh dua. Yang pasti kayaknya ada yang rata-rata, oh ini dia nih. Jadi 22 SSH
Ini buat file sharing. Ini AirSync. Oke, AirSync-nya saya pakai juga. Yang ini buat Microsoft DS tuh apa ya? Lupa. Oke. Jadi urusannya sama ini dua kayaknya jadi satu nih. Yang ini kayaknya buat ngontrol autentikasi apa segala macam yang ininya ya. Oke. Karena dia file sharing. Walaupun dia Linux, tapi dia pakai file sharingnya Windows sih. Jadi emang buat file server, buat file sharing aja. Ini MAC address-nya. Kemudian kita bisa lihat nggak ada lagi. Ini saya pengen lihat ininya sih. Sistem operasinya nggak kelihatan. Kalau pakai Minve, sistem operasi nggak kelihatan ya. Oke, kalau kita kasih /24, kita bisa nyeken semua host yang ada di jaringan kita, gitu ya. Kalau jadi gini, di rumah saya kan punya satu sambungan sekarang, tadinya punya dua, terus satu lagi saya lepasin. Tadinya saya punya oksigen sama MNC Plus. MNC-nya dilepas soalnya nggak pernah dipakai juga akhirnya. Jadi gue bayar 300.000 sebulan nggak dipakai. Daripada gitu udah putus saja, selesai. Sebetulnya dengan kondisi seperti itu saya sebetulnya cuma harusnya sama MNC sama oksigen dibatasin sih, jumlah pelanggannya dibatasin. Cuman ya si Ono kan gila ya. Wifi-nya di sini ada berapa ya? 5 kalau nggak salah. Switch-nya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Banyak lah. Beli switch kan murah sekarang ya. Jadi pasangin switch di mana-mana, switch-nya banyak. Wifi-nya ada 5, udah gitu switch-nya banyak gitu ya. Nah, ini harusnya nggak boleh. Tapi kalau kita scan ini jadi keluar semua. Oke. Nah, kalau -O kita bisa cek sistem operasinya. Coba kita -O. Oke. 09. Oke, kita cek sistem operasi. Kita bisa lihat dia Linux. Oke. Terus kalau satu lagi 7. Ini sama juga, itu buat file scanning, file server Linux. Rata-rata Linux semua sih di sini, kebanyakan Linux. Coba lihat 10. Linux juga. Yang ini bentuknya mini PC nih. Makhluk yang ini PC. Kalau yang tadi dua NAS, Network Attached Storage. Jadi yang dua tadi, yang 9 sama 7 tuh NAS, yang 10 ini mini PC. Oke. Kalau yang komputer yang lagi saya pakai ini 3. Kalau ini Linux kernel juga. Cuman kernelnya kok 2632 ya? Parah loh. Kalau satu lagi nih ada router kecil buat printer. Ini printer nih. Pakainya OpenWRT. Jadi itu apa ya tadinya teh? Pokoknya router apa gitu. Saya format ganti pakai OpenWRT. Jadiin buat printer server. Kenapa nggak bereaksi? Parah. Di ini nggak bereaksi, yang ini parah banget. Bingung kali dia ya. Oh iya, ini sistem operasinya saya ganti abis-abisan soalnya. Jadi dia kayaknya nggak berhasil nih. Karena sistem operasinya udah dirubah habis. Jadi nggak ada footprintnya, nggak ada nih, fingerprintnya nggak dapet dia. Jadi kalau dia nggak dapet ya gini nih, bingung. Oke. Jadi kalau buka rahasia dulu, makhluk ini adalah OpenWRT dalamnya. Udah itu OpenWRT-nya saya bikin sendiri. Karena saya bikin OpenWRT sendiri, dia nggak punya fingerprintnya, nggak dapet. Oke. Ini kalau untuk cek sistem operasi -O. Kalau untuk scan semua layanan yang kebuka, kita pakai -SV. Oke, saya akan cek layanan yang kebuka di 010 misalnya. Ini 010 itu adalah server buat ini ya. Ini kok jadi mencurigakan, saya nggak bisa nyambung. Nyambung nggak sih? Oh, hidup. Wah, bahaya. 79 aja coba. Soalnya lagi ada transfer file sekitar
5 tera antara 9 sama 10 ini lagi transfer file 5 tera sih sebenarnya. Makanya ini dua, which oke, kebuka, yang 9 kebuka ya. Tapi ini posisi sebenarnya lagi transfer file ke 10 sih. 9 lagi transfer file 5 tera ke 10. Ada orang dari PSN, Pacific Satellite Nusantara, ngirim harddisk 10 tera. 5 tera udah selesai di copy, 5 tera lagi dalam proses copy. Ini kita bisa lihat service apa aja yang lagi jalan seperti ini. Oh, jadi dua-duanya yang 445 sama 139 dua-duanya buat file sharing sih. Oke. Oke. Itu SV. Tapi ada banyak yang lain. Kalau Nmap bisa dipakai buat nyerang sih sebenarnya. Kalau mau attack, nyerang pakai Nmap, bisa masuk ke sini juga. Ini buat nyerang ya, kalau buat nyerang ya. Nah, ini buat nyerang di sini. Misalnya kita mau nyerang file sharing. Nih, oke. Caranya kayak gini nih. Nmap script. Enum, share-nya apa aja, NSA itu buat scriptnya ya. Scriptnya itu NSA, extensionnya NSA. Saya ambil dulu scriptnya, save link as. Oke, saya taruh di download nggak apa-apa lah. Oke, keep. Oke, jadi saya akan jalankan ini. Atau bisa yang bawah ya. Dua-duanya ada sih sebenarnya. Ini makhluknya, SMB enum share. Enum maksudnya enumeration ya. Oke, enum share 192.168.09. Oke, nah dia akan ngecek folder share-nya apa aja, terus dia kasih lihat nih share yang apa folder yang di share apa aja. Ini kelihatan langsung. Jadi si Nmap kan kita biasanya pakai buat ini doang, buat apa sih namanya? Buat ngecek IP, port apa aja yang kebuka. Sebenarnya dia bisa lebih dari itu sih. Ya ini contohnya kalau kita mau lebih dari itu. Dan ini bentuknya script disediain sama Nmap-nya sih, gila ya. Coba kita lihat. Saya belum pernah lihat scriptnya dalamnya seperti apa ya. Coba kita lihat ya. More. Nah, scriptnya ternyata bentuknya. Oke, nih script, isi scriptnya. Scriptnya bisa kita ambil dari Nmap langsung ya. Jadi kita bisa lihat dan kita bisa evaluasi. Ini semua, jadi hasil-hasil seperti ini, jadi kemampuan buat yang kayak gini-ginian itu udah mulai kreativitas kita. Yang tadi di kuliah tadi kan cuman, kalau mau segelondongan ya bisa sih. Slash 24 gitu bisa. Jadi caranya gini. Ini jadi 0 slash 24. Jadi semua share di semua mesin di jaringan kebuka semua sih. Jadi bisa. Dan ini nanti ujung-ujungnya harus bikin laporan ya. Jadi yang kita kerjain pentest itu, ini semua dicatat. Hasilnya semua dicatat, dikumpulin. Jadi jangan ngepentes gini doang, enggak. Kita harus catat semua satu-satu. Mesin ini kebukanya apa, mesin ini kebukanya, dan ini harus masukin ke dalam laporan, dan laporan ini nanti ditunjukin ke manajemen. Manajemen nih kondisinya di jaringan lo, pegawai, karyawan atau apa, kebuka share-nya kayak gini. Ini saya kasih cerita dikit. Ini kejadian beneran sih. Dibuka nggak nama organisasinya ya? Nggak usah lah ya. Jadi waktu itu saya lagi ngajarin, ini plat merah sih. Plat merah, saya ngajarin kayak ginian, kita scan satu jaringan. Kebuka nih, kebuka. Udah gitu disengin dong, masuk ke dalam salah satu. Ini PC-nya bukan server, PC Windows biasa. File sharingnya dibuka, nggak pakai password lagi. Masuk kita ke situ. Udah gitu pas dilihat isinya video bokep. Bagus banget ya, seneng banget lah kita. Diambilin. Itu kejadian banget, plat merah lagi keren banget, Bo. Gitu ya. Jadi caranya ya udah gini aja, jebret file sharingnya apa, masukin. Tapi di sini banyak pilihannya, bukan hanya itu aja. Mana tadi teh? Ini ya. Alah, mana sih tadi? Mana ya? Ini ya. Eh,
Oh, back dulu, back dulu. Jadi ini banyak banget, ada host discovery, ada top 30 perintah Nmap. Ini bisa bisa banyak sih kalau mau dilihat. Nih ada perintah-perintahnya. Jadi ini yang enggak, ini belum saya apa? Ini masih copy paste dari web aja, web biasa. Ini belum saya edit supaya bacanya bagus. Harusnya diedit dulu. Jadi ini bisa kalau mau satu range bisa pakai bintang, bisa pakai slash. Hasilnya bisa masukin ke file text. Kalau mau males masukinnya ke file text ini buat jadi laporan ntarnya lah kira-kira. Oke. Bisa exclude, bisa segala macam. Ini lucu-lucu kok. Oke. DVD bajakan masih ada gitu sekarang DVD. Saya jadi komputernya udah nggak ada DVD-nya. Oke, ini juga ada yang buat ngecek HTTP, sorry ini, buat ngecek HTTP login, login formnya ada kagak di website ini, URL-nya apa, bisa kita lihat nih. Jadi ngecek kayak gitu ada. Gitu ya. Jadi Nmap bukan hanya buat ngecek port, bisa macam-macam. Kalau ini tadi web, ini web login, ini file sharing, ini NBStat kalau ini file sharing juga nih ya. Ini kalau masih ada FTP-nya kita bisa hack passwordnya, yang ini hack passwordnya file sharing. Kita bisa ngejebolin. Kalau ada database MySQL bisa kita hajar juga. Cek SQL injection vulnerability bisa. Jadi bisa aja dia buat ngecek apakah web ini vulnerable SQL-nya, SQL injection vulnerable kagak, bisa dicek. Gitu ya. Jadi caranya tinggal apaan tuh? SSH. Oh, itu ya, SSH itu ya. Iya, 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 ya. Tapi di mana ini? Oh, gitu. Chippernya ya. Oke. Pakai Nmap juga, pakai ini juga. Oh, itu harus dimasukin. Skripnya harus dimasukin juga ke sini nih. Buat koleksi. Tapi ini nggak saya masukin tadi ke kuliah nggak dimasukin ya. Tapi ya ini atau saya masukin dah gini dah. Eh, Masukin aja ke kuliah ya. Mana kuliahnya teh? Sini ya. Mana tadi di sini ya? Oh ini bagian sini lah. Oh Nmap-nya udah ada nih ya. Atau saya masukin di referensi di bawah ya. Oh ini udah ada saya masukin ini di sini. Nah udah masuk. Udah saya masukin sih. Tapi yang tadi SSH yang wiki-nya itu bisa belum belum saya belum ada. Harus baca-baca. Ilmunya banyak banget, stres sih. Ini ya. Ini ya. Saya masukin ya. S. Iya nggak apa-apa. Oke, saya taruh di mana enaknya? Ini, oh ini daerah sini lah ya, kira-kira ya. eh Cek SSH ya. Oke, masukin. Saya masukin ininya dulu lah, ntar tinggal nyari dapetin skripnya dari mana, kira-kira kayak gitu. Oke, sip. Thank you. Terima kasih banyak. Jadi begitulah. Kuliah itu menarik kok, jadi bisa nambah lucu-lucu. Oke, ini udah beres. Ini Nmap, apalagi yang belum ya? Kayaknya udah sebagian besar udah dibahas sih. Ntar, kalau udah semua saya loncat. Ini udah. Oh, ini nih. Oh, ini saya lagi udah materi baru kan ya, udah Nmap ya. Nmap udah beres. Ini udah, ini udah, ini udah. Sekarang Netcat. NC. NC yang normal sih dia bisa bikin sambungan TCP atau UDP, bisa dipakai buat transfer data, bisa buat jadi server. Port listener tuh server maksudnya, karena dia akan buka port dan dia akan listen ke port itu. Kalau server kan gitu, portnya kebuka dan dia listen. Kalau client itu yang inisiasi sambungan, biasanya kayak gitu. Jadi kita bisa nyoba kayak gini lah.
Ini saya akan bikin dua dua ini ya, dua terminal. Clear layar. Saya bisa bikin bisa dilepas kagak sih? Detach terminal. Oke, terminal dilepas. Saya gedein biar kebuka. Saya gedein lagi ya. Oke. Saya punya dua terminal, dua-duanya. Yang ini jadi server misalnya. NC minus listen ke port 12345. Oke. Terus yang ini NC connect ke localhost port 12345. Enter. Oke. Nggak keluar apa-apa, tapi kalau di sini saya tulis apa kabar, harusnya di kanan. Kalau saya enter, keluar di sebelah kanan, harusnya keluarkan. Semoga baik-baik saja. Keluar di kanan juga karena udah connect, kanan bisa ngomong ke kiri. Di sini alhamdulillah baik. Keluar di sebelah kiri. Kalau ini dia connect-nya pakai TCP. Kalau mau ngelihat sambungannya, komunikasinya, kita bisa jalanin Wireshark sih sebenarnya. Coba saya jalanin Wireshark ya. Oke, loopback. Saya akan monitor di loopback, capture, start. Oke, ini dia akan capture di loopback. Gimana caranya biar seru ini? Oke, saya akan jalanin ini. Listen. Saya ulang lagi. Ini clear layar. Nih, coba lihat di sini ya. Wait, mana tadi teh? Wireshark saya lari kemana? Wala. Ini. Mana Wiresharknya hilang? Ini dia. Bukan. Wireshark saya hilang. Mati ya? Wireshark saya mati. Oke. Wireshark lagi. Paksa. Atau Wiresharknya jangan full screen lah. Oke, saya kecilin aja biar bisa ngelihat dua-duanya ya. Saya loopbacknya yang saya monitor, capture, start. Oh, jadi kotor di sebelah situ ya. Coba saya NC ini, listen. Sekarang kalau saya enter, keluar nggak kumaha carana? Biar ada kelihatan maksudnya, ya udah nasib lah. Saya geser ke sini. Gitu ya. Mudah-mudahan agak kelihatan sedikit nih. Saya enter, tes. Nah, ini keluar di sini nih. Nih, dia sync dulu. 127.0.1 kan localhost, dia sync dulu ke localhost, kemudian dia acknowledge sync-nya, oke, komunikasi berhasil nyambung. Kemudian kita coba lihat yang ini. Tadi tesnya hilang, nggak ada. Mana tes? Ini kelihatan dia pakai TCP. Terus coba kita lihat di sini. Ini ada data. Datanya nih kelihatan, ini datanya nih. Tes. Cuman dia nyimpennya adalah 74657374A0. Kalau kita lihat bentuknya tes, ini ASCII-nya T itu 74, E itu 65, S itu 73, T 74 lagi, terus enter itu A0. Jadi yang dilihat ini nih ASCII sih sebenarnya. Cuman kalau dilihat di sini dia jadi ini makhluknya. Jadi kayak gitu dia cara komunikasi, dan kita bisa lihat dia komunikasinya pakai TCP. Ini TCP komunikasinya pakai TCP. Kalau kita pakai UDP bisa juga. Ini saya akan tutup, kecilin. Ini saya Ctrl C ya. Kita putusin sambungan dulu. Oke, ini Ctrl C. Sekarang saya akan jalanin pakai UDP di sini.
minen, ini UL juga bisa langsung. UDP listen, kemudian saya di sini pakai -u supaya dia komunikasi pakai UDP. Oke. Sekarang sorry. Oke. Ini saya akan file sorry. Biar ulang lagi gimana caranya. Analyze, capture, restart. Continue with the saving supaya kosong lagi, saya restart. Ini saya kenaikin ke atas ya biar bisa ngelihatnya lebih enak ntar. Oke. Mana ini teh? Ini dia. Ini mah itunya. Ini mana satu lagi ini. Oke. Oke, ini saya enter, dia monitor sekarang. Ini saya enter, dia sudah connect. Sekarang saya akan coba lagi. Hello, apa kabar? Keluar, hello, apa kabar? Semoga di sana baik-baik saja. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Oke. Ini kelihatan dia connect-nya UDP di sini di bawah. Ini kelihatan UDP. Coba kita gedein dulu dikit. Ini UDP harusnya ada sync-nya juga sih UDP. Kagak kelihatan. Dia langsung ngirim yang ini aja. Coba kalau kita lihat yang ini, bentar. Nih, hello apa kabar keluar, tapi payloadnya sendiri bentuknya ASCII 68, 65, 6C, 6 ini ASCII. Ini kalau diterjemahkan jadi bahasa manusia jadi kayak gini. Gitu ya. Terus di sini ini enter aja, 0A tuh enter. Terus yang di sini nih semoga baik-baik saja. Oke. Nah, yang menarik di sini ternyata dia tidak mengirim sync. Nggak ada paket sync, geblek. Kalau TCP dia pakai sync, soalnya dia harus apa sih namanya? Dia harus mensinkronkan nomor urut. Jadi dia pakai sync. UDP tidak sinkronin nomor urut rupanya. Coba kita lihat protokolnya, nggak ada nomor urut dia. Cuman ada timestamp sih ada, tapi nggak ada nomor urut. Cuman ada source port, destination port, tidak ada nomor urut. Ada checksum, tapi tidak ada nomor urut. Kalau TCP tadi ada nomor urut sih. Jadi akibatnya apa sih namanya? Akibatnya kalau pakai nomor urut, kalau ada paket yang hilang segala macam dibenerin dari nomor urut tadi sih sebenarnya kayak gitu. Nih, jadi kita mainannya kayak gini sih. Kalau itu NC ya. Oke, coba kita lihat lagi di sini. Ini NC. Kita bisa nyambung ke port 22 SSH. Cuman udah gitu pusing autentikasinya soalnya dia pakai enkripsi. Coba kita iseng aja ya port 22 biar masuk ke ini, saya Ctrl C. Sorry. NC 192.168.0922. Nanti dia akan minta autentikasi sih. Nah, SSH server ini harus ngasih key segala macam supaya kita bisa masuk. Paling gampang sebetulnya masuk ke web. Coba kalau saya masuk ke sini 10.80. Atau jangan 10 deh. 140. Mau nggak dia? Susah banget overload. Ini soalnya servernya lagi transfer 5 tera. Fuyang, overload banget. Ini mini PC dihajar 5 terabyte. Nggak bisa connect. Saya lagi nggak punya web server lokal. Coba kalau keluar bisa nggak ya? www yang bagus tadi apa ya? Kominfo kali ya? 443. Ya, nggak mau. Jadi kalau kita bisa connect, nanti kita bisa masukin kayak get, kayak apa, yang buat baca web segala macam, pakai get segala macam ya. Jadi itu bisa kita kirim dalam bentuk teks biasa, gitu. Jadi kira-kira kayak itu, oke. Nah ini kita bisa pura-pura jadi web server, pakai L itu buat listen, web server. Kita bisa juga transfer file
ke sana pakai NC ini buat transfer file, bisa. Jadi kalau kita mau ngirim file bisa ke sana. Jadi cut, terus di pipe NC port berapa. Paling ngaco sih kalau saya, tapi nggak overload nih kayaknya, nggak sanggup komputernya. Jadi kita bisa melakukan ini buat kirim email apa segala macam. Emailnya udah kita ketik dulu di file text, terus kita connect ke port 25, nanti bisa kita kirim semuanya, gitu ya. Jadi dengan Nmap sama Netcat kita bisa discovery, lihat sistem yang ada, kita bisa melakukan vulnerability scanning. Jadi waktu itu saya pernah waktu itu Bank Indonesia sih, ono isengin, saya port scan tuh Bank Indonesia pakai Nmap kan, terus kasih tahu ke anak-anak, Bank Indonesia kok portnya banyak banget yang kebuka, ternyata konsultannya waktu itu Lintas Arta. Panik lah Lintas Arta digituin. Padahal sih biasa aja kali, kan kita cuma ngasih tahu aja port lu kok banyak banget yang kebuka. Ini apa cara mainnya? Jadi kesalahan fatal sebagian besar konsultan adalah satu mesin dipasangin banyak service. Harusnya satu mesin satu service. Sekarang kayak gitu sih. Nah, kalau sudah hasil ini udah dapat, kita bisa exploit pakai Netcat. Sebetulnya pakai Nmap juga bisa exploit sih sebenarnya. Post exploit, kalau udah bisa dapat akses ke sistem, kita bisa terus nyambung pakai Netcat ini supaya kita bisa akses terus. Jadi ini bikin backdoor nih, yang terakhir ini backdoor nih sebenarnya. Kita bisa bikin backdoor. Nanti bisa dijelaskan saya lupa, di kuliah ini atau di kuliah Pentes ya, lupa. Tapi yang penting harus izin, etika, sama ini buat belajar aja sih, kira-kira kayak gitu. Oke, ini udah mau jam 7, coba materinya apa lagi? Waduh, nggak kekejar. Saya masuk yang ini aja ya, Identity for Sound Service. Ini dia. Dapat nggak? Ini hands-on-nya. Intinya kita belajar port sama yang layanan terbuka itu pakai Nmap segala macam, pakainya kali Linux, terus nanti untuk scan-nya bisa pakai ini, bisa juga pakai script buat script default Nmap itu -SC. Kemudian satu lagi Mascan, ini belum diinstal, kita bisa coba pakai Mascan juga. Wah, sudah azan. Ya udah, ini kita lanjut minggu depan ya. Kira-kira kayak gini. Ya ini buat minggu depan lah. Tapi kira-kira nggak beda jauh sama yang saya terangin barusan sih sebenarnya. Oh, ini udah lebih parah sih, pakai Nikto segala macam. Oke. Tapi poinnya ini bisa dicobain, harus dicatat. Catatan itu semua yang jadi laporan pentestnya gitu. Duitnya ada di catatan sih sebenarnya. Oke, jangan lupa buat Anda-Anda yang belum punya nilai, ini saya ulang lagi ya, soalnya tadi sore banget. Silakan register di kuliah Ethical Hacking. Kemudian sudah ada 3 quiz yang sudah diaktifin. Silakan kerjakan kuisnya sekarang, ini pengantar sama metodologi sama information gathering, kuisnya udah saya aktifin dengan kondisi soalnya masih terbatas banget, kalau nggak salah soalnya cuma 20 atau 30 soal. Jadi kemungkinan buat dapat nilai 100-nya tinggi banget. Mudah-mudahan nanti minggu depan udah nambah lagi beberapa kuis, bisa saya aktifin lagi, silakan dikerjakan. Mumpung soalnya masih sedikit, jadi bisa dapat nilai 100 semua sih. Nanti kalau udah saya semua ya saya UTS UAS saya aktifin juga. Ini yang udah terdaftar orangnya baru segini sih, baru ini yang penting nomornya 103 ya. Jadi nomor kuliahnya 103, ini yang di sini ya, ini 103. Oke. Ini yang terdaftar, lihat aja namanya ada nggak di sini. Kalau ada ya kerjain aja kuisnya. Kecuali Ono ada 3 di sini. Ya. Oke. Sekian dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Salah. Yuk.